kedatangan Ibu Lina Wati MSI selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Selamat datang. Dan kita juga sudah ada kedatangan moderator Pak Faisal Tommy MSI selaku moderator kita hari ini sudah join juga. Selamat datang Pak Faisal Tommy. Kita mulai berarti Pak Dekan. Mulai sekarang ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu rasulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pertemuan kedua hari ini, di mana kemarin kita sudah membahas tentang metode penelitian kualitatif di dalam ilmu komunikasi, dan hari ini kita akan mencoba untuk menikmati metode penelitian kuantitatif. Nah ini kuantitatif ini memang berbau statistik ya Bapak Ibu, jadi memang agak memerlukan hitungan matematika ya gitu. Tapi sama saja untuk menentukan validasi itu bisa dari kualitatif dan kuantitatif, dan hari ini para pakar kita akan hadir untuk memberikan pencerahan. Karena kuantitatif itu biasanya untuk ilmu komunikasi ini jarang dipakai. Entah kenapa, entah karena mereka pusing dengan rumus-rumus gitu, atau mereka terbiasa dengan kualitatif gitu. Tapi tidak salahnya, artinya kedua metode ini kita gabungkan agar untuk bisa lebih memberikan kevalidan dalam suatu metode riset atau metodologi penelitian. Saya kira sama pentingnya antara kuantitatif dan kualitatif. Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini, gitu ya. Para pakar yang sudah sangat berpengalaman, mari kita tunggu untuk memberikan pencerahannya. Saya kira itu. Selamat menikmati seminar ini, dan saya tidak akan lama-lama karena banyak tamu keluar masuk, ini mungkin mengganggu nanti. Jadi saya persilahkan kepada narasumber untuk bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa menunggu lama waktu, saya akan membacakan CV untuk moderator kita hari ini yang akan memandu seminar online kita pada hari ini, yaitu Bapak Faisal Tommy Saputra MSI. S1 beliau dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan S2 beliau dari Universitas Indonesia. Beliau saat ini tinggal di Tangerang dan beliau aktif sebagai seorang riset dan juga dosen ilmu komunikasi UNIF dan juga Kasubag Humas dan Marketing UNIS Tangerang. Nah, sebuah informasi, UNIS ini adalah kampus Islam pertama di Banten dan menjadi salah satu perguruan tinggi pilihan terbaik untuk kampus-kampus Islam di Provinsi Banten. Tanpa menunggu lama, untuk Pak Tommy Faisal, kami persilahkan. Oke, baik Pak Mirza, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini yang kita insya Allah akan bersama-sama mengikuti atau belajar tentang metodologi penelitian komunikasi, karena audiens yang utama itu dari dosen Uni sendiri dan juga mahasiswa. Kalaupun kemarin kan kita lanjutan dari materi yang pertama kualitatif, dan yang sekarang adalah lanjutannya adalah metode penelitian komunikasi dalam paradigma kuantitatif. Nah, sebelumnya terima kasih atas pembuka acaranya dari Pak Dekan FISIP, Pak Yusmedi Yusuf. Kemudian yang terhormat Kaprodi Ilmu Komunikasi UNIS, Bu Linawati, dan juga yang sangat dinanti ini dosen saya juga waktu S1 sekaligus narasumber pada siang hari ini, Bapak Yeri Panjistianto, PhD. Sebelumnya saya minta host buat men-share ini dulu ya. CV, saya bacakan CV-nya dulu. Ini bisa dilihat ya.
Nama lengkap Yeri Panjistianto, PhD, alamat Dasana Indah, Bojongnangka, Tangerang. Nomor telepon itu bisa dilihat 08111 77 3112. Websitenya juga cukup banyak tulisan yang bisa dibaca ya terutama oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Kemudian Pak Yeri ini merupakan S1, lulusan S1 dari Universitas Mustopo beragama, Pak ya kalau nggak salah, Jakarta. Kemudian S2 di Universitas Indonesia mengambil ilmu komunikasi juga, lulus tahun 2007, dan S3 di School of Media Arts and Studies di Ohio University tahun 2016 lulusnya ya, dengan disertasi Media Use and Mediatization of Transnational Politics, The Case of Transnational Indonesian in the United States. Kemudian banyak banget sebenarnya di bawah yang bisa sama-sama kita lihat. Non-degree education ada di Vrije. Saya bacanya gimana nih Pak? Vrije University Amsterdam. Kemudian Queensland University of Technology. Kemudian KITLV Leiden University. Dan beberapa penghargaan yang pernah diterima beliau di sini. Ada Graduate Fellowship dari School of Media Arts and Studies Ohio University. Kemudian banyak banget Pak ya kalau saya sebutin satu-satu, nanti bisa dilihat sendiri aja ya. Yang terbaru mungkin atau Pak Yeri ini adalah penerima Fulbright atau Fulbright Scholarship dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Pekerjaan sekarang dosen tetap di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Ilmu Komunikasi, di mana beliau juga mengajar di beberapa kampus paruh waktu ya, di UI, kemudian di Digital Ethnography Research Center, kemudian ada juga di ini ya, ada juga kalau nggak salah di UMN Pak ya, Universitas Muhammadiyah lagi, Universitas Multimedia Nusantara, ini sebelah kita soalnya Universitas Muhammadiyah Tangerang, mungkin ada dari sebelah. Kemudian di Mercu Buana juga mengajar, kemudian ikut beberapa asosiasi profesional internasional tentang komunikasi, dan yang terpenting adalah, ini kalau bisa dilihat ini banyak banget, mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu ya, tinggal dicari aja di Google tulisan-tulisan dari Pak Yeri yang banyak banget yang bisa kita gunakan sebagai referensi ya untuk mendalami ilmu komunikasi. Baik, untuk itu untuk mengefektifkan waktu, tanpa melambat-lambatkan lagi, mari kita sambut dari narasumber kita pada Pak Yeri Panjistianto, PhD. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Faisal Tommy dan juga rekan-rekan di UNIS sudah mengundang saya untuk sedikit berbagi ilmu yang saya dapat. Mungkin saya inginnya sih bukan sekedar seminar, tapi nanti saya harapkan dari rekan-rekan sekalian akan ada banyak pertanyaan terkait dengan metode kuantitatif, karena sepanjang karir saya sebagai akademisi, seringkali ada mitos bahwa metode kuantitatif ini adalah sesuatu yang susah dan cenderung dihindari. Jadi dari beberapa survei, misalnya di kampus saya satu lagi di UNN, mereka tiap tahun itu mengadakan survei tentang berapa persen sih skripsi mahasiswa yang kuantitatif dan berapa persen yang kualitatif. Nah, temuan mereka itu hampir 70% kualitatif dan hanya 30% skripsi mahasiswa itu yang kuantitatif. Jadi problemnya adalah kenapa sih riset kuantitatif ini kemudian dirasakan ditakuti atau dihindari oleh mahasiswa, padahal tidak sedemikian melakukannya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi sebenarnya misi saya hari ini memenuhi undangan dari teman-teman di UNIS adalah sedikit mencoba menghapuskan mitos bahwa riset kuantitatif itu susah atau sulit. Saya mulai dengan berbagi PowerPoint. Oke, jadi mungkin karena formatnya hanya satu pertemuan, saya ingin mencoba meringkas tentang apa sih riset kuantitatif, cara berpikirnya seperti apa, sehingga nanti harapan saya adalah
kalau kita kenal, kalau kita paham tentang riset kuantitatif, harapannya adalah kita lebih percaya diri kalau suatu saat kita mau menggunakan pendekatan kuantitatif dalam riset. Jadi tak kenal maka tak sayang, istilahnya kan seperti itu. Jadi kalau apa namanya? Kalau berdasarkan pengalaman saya, seringkali mahasiswa mengeluhkan kenapa sih riset kuantitatif ini susah, karena mereka nggak paham. Tapi kalau mereka sudah paham, mereka cenderung akan memilih riset kuantitatif dibandingkan kualitatif. Terutama karena rata-rata riset kuantitatif ini bisa lebih cepat dikerjakan dibandingkan riset kualitatif. Lalu apa sih yang menjadikan riset kuantitatif ini berbeda dengan pendekatan kualitatif yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Atwar ya? Jadi ada 3 ciri utama daripada riset kuantitatif. Pertama, riset kuantitatif menganggap bahwa semua fenomena sosial, termasuk fenomena komunikasi itu ibaratnya sebuah objek atau benda. Karena fenomena tersebut berupa benda, berupa objek, asumsinya adalah benda itu dapat diukur. Misalkan saja kalau kita bicara tentang apa namanya tingkat kecanduan gadget. Nah, tingkat kecanduan gadget sebenarnya sesuatu yang abstrak, fenomena yang tidak terlihat oleh mata. Tapi kemudian dalam cara pandang kuantitatif, kita dianggap bahwa yang namanya tingkat kecanduan gadget itu sebagai sesuatu yang bisa diukur. Contoh lainnya misalnya kita mau mengukur tentang kemiskinan. Kemiskinan sebenarnya adalah fenomena yang abstrak. Tapi dalam logika kuantitatif, kemiskinan dianggap sebagai benda, sebagai sesuatu yang fisik, yang kemudian bisa diukur. Sehingga ciri lain daripada riset kuantitatif adalah data yang dikumpulkan itu umumnya berupa data numerik atau data yang berupa angka. Jadi, hal semacam inilah yang seringkali membuat riset kuantitatif itu menakutkan. Terutama karena tadi lebih mengedepankan pengukuran, penghitungan, jadi otomatis kita akan ketemu dengan angka. Padahal dulu kan harapannya mahasiswa kenapa mengambil jurusan komunikasi, berat nggak akan ketemu angka. Tapi ketika sudah semester 5, semester 6, dan seterusnya, kok ada statistik ya, kok ada kuantitatif ya, dan macam-macam. Padahal saya pikir kalau saja kita tidak menganggap angka-angka itu sebagai sesuatu yang menakutkan, saya pikir kita nggak harus takut kok dengan riset kuantitatif. Oke, jadi saya tekankan bahwa riset kuantitatif memiliki 3 ciri utama ini. Menganggap sebuah fenomena sosial itu sebagai objek, benda, yang bisa diukur, sehingga datanya umumnya berupa angka atau numerik. Itu pemahaman dasar tentang riset kuantitatif. Lalu, apa yang kemudian bikin membuat riset kuantitatif itu sulit atau susah? Sebenarnya buat saya pribadi, seringkali mahasiswa itu mengeluhkan bukan tentang kuantitatifnya atau kualitatifnya yang susah, tapi yang susah adalah mencari masalah dalam penelitian. Misalnya mahasiswa seringkali datang ke saya, Pak, saya udah punya topik nih, saya mau meneliti tentang jurnalisme olahraga misalnya. Tapi ketika saya ajukan pertanyaan follow up, ada masalah apa dengan jurnalisme olahraga yang mengharuskan Anda membuat riset tentang topik tadi? Nggak ada, Pak. Atau misalnya soal citizen journalism misalnya. Ada masalah apa dengan citizen journalism? Nggak tahu, Pak. Bingung. Nah, sehingga problem utamanya adalah semua topik itu sebenarnya potensial untuk diteliti. Tapi sejauh mana si topik tadi bisa mencerminkan masalah. Ada masalah apa dengan jurnalisme olahraga? Ada masalah apa dengan jurnalisme warga? Dan macam-macam. Ada masalah apa dengan periklanan? Ada masalah apa terkait dengan strategi humas misalnya? Nah, seringkali mahasiswa terhambat di sini. Jadi, mereka belum sempat berpikir apakah nanti riset saya akan jadi kuantitatif atau kualitatif, tapi mereka mengalami kebingungan sejak awal, yaitu mereka punya topik, tapi bingung ada masalah apa dari si topik tadi. Nah, kalau kita balik lagi ke cara pandang kuantitatif, kalau saja topik atau masalah tadi bisa kita ukur, bisa kita hitung, maka asumsi dasarnya adalah kita bisa meneliti si topik tadi dengan pendekatan kuantitatif. Misalnya, saya punya topik besarnya tentang tingkat kecanduan gadget. Nah, saya melihat ada masalah di lapangan, masalah empiris, katakanlah kenapa ya belakangan terjadi kecenderungan kalau anak-anak balita di perkotaan besar, mereka cenderung mengalami kecanduan terhadap gadget. Mereka tidak bisa lepas dari handphone, iPad, dan macam-macam. Nah, ini adalah masalah yang sifatnya empiris. Ada masalah di lapangan, ya buat kita sebagai orang komunikasi, akademis komunikasi, kita melihat ini ada sesuatu yang potensial untuk diteliti.
Oke, jadi topiknya jelas, masalahnya jelas. Dari situlah baru kita melihat, kalau saya tinjau dari kuantitatif, bisa nggak ya saya mengukur berapa banyak sih anak-anak usia balita di kota Tangerang misalnya, yang mengalami kecanduan gadget. Kalau kecanduan gadget, biasanya berapa persentase mereka? Apakah rata-rata usia 5 tahun, apakah 4 tahun, atau di bawah itu? Nah, dari situ kita bisa lanjut kemudian bahwa kita sudah lebih percaya diri bahwa kita punya topik, kita punya masalah, dan kita punya bayangan bahwa masalah ini akan saya jawab, akan saya pecahkan dengan pendekatan kuantitatif. Gitu. Nah, biasanya hambatan pertamanya ada di sini. Tapi kalau starting point-nya sudah lebih clear, sudah lebih jelas, saya pikir mahasiswa akan lebih percaya diri untuk melangkah ke tahapan selanjutnya. Jadi seringkali yang menakutkan itu bukan soal apakah saya akan pakai survei, apakah saya akan pakai statistik, tapi lebih kepada saya punya topik apa, apakah topik saya ini bisa diperjelas nggak, masalahnya apa, kemudian apakah saya akan menggunakan kuantitatif atau kualitatif, dan seterusnya. Jadi kalau langkah awalnya berat, kesananya akan berat. Tapi kebalikannya, kalau langkah awal di sininya sudah lebih jelas, sudah lebih percaya diri, saya pikir langkah-langkah selanjutnya nggak akan terlalu berat buat mahasiswa untuk mengerjakan riset, terutama yang ingin menggunakan pendekatan kuantitatif seperti ini. Problem kedua, ketika mahasiswa sudah dapat topik, sudah merasa bahwa dia punya masalah, biasanya mereka akan sulit menjawab pertanyaan kedua dari saya. Lalu, apa masalah ilmiah daripada topik yang Anda ajukan? Pak, saya mau neliti soal jurnalisme olahraga yang saya hubungkan dengan kode etik wartawan, misalnya. Lalu ada masalah apa? Ada masalah ilmiah apa dari fenomena jurnalisme olahraga dan kode etik wartawan? Nah, biasanya mahasiswa berhenti di situ. Mahasiswa kembali kesulitan menjawab. Ada masalah apa ya? Saya kayaknya melihat wartawan olahraga suka terima amplop, Pak. Kalau misalnya habis liputan sepak bola, habis liputan bulu tangkis, dan macam-macam. Ya, itu masalah. Tapi masalahnya hanya masalah empiris. Kalau masalah ilmiahnya apa? Ada masalah ilmiah apa yang kemudian bisa kita kembangkan daripada fenomena yang Anda lihat di lapangan? Nah, biasanya saya memberikan solusi buat mahasiswa yang kesulitan terkait dengan mencari masalah ilmiah adalah, masalah ilmiah bisa terlihat jelas kalau kita bisa menjawab salah satu daripada poin ini. Pertama, masalah ilmiah itu adalah salah satu upaya untuk menjawab gap penelitian. Jadi Anda bayangkan bahwa Anda bukanlah orang yang pertama kali bikin riset tentang jurnalisme olahraga. Di luar sana, di perpustakaan, atau kalau Anda cek di Google Scholars, mungkin sudah ada ratusan skripsi, puluhan tesis, macam-macam yang mengangkat soal fenomena jurnalisme olahraga. Lalu apa yang kemudian baru daripada masalah yang Anda angkat? Nah, jadi jangan sampai kita sekedar dapat topik, tapi kita nggak tahu apakah riset yang nantinya akan kita kerjakan ini berupaya nggak melengkapi apa yang sudah ada. Jadi kita akan fokus kepada apa yang belum terjawab dari para pendahulu kita, dari para peneliti sebelum kita, sehingga kita memberikan sesuatu yang baru. Penyakit mahasiswa adalah hanya ganti perusahaan, atau hanya ganti media, atau hanya ganti acara televisi. Kalau senior saya risetnya tentang misalnya Liga Inggris, saya ganti tentang Liga Italia. Kalau teman saya risetnya tentang Kompas, yang lain lagi ganti soal Tempo. Nah, kebaruannya apa? Nggak ada. Hanya sekedar bongkar pasang kasus, atau hanya gonta-ganti perusahaan atau nama media. Tapi tidak ada upaya tadi memberikan kontribusi yang baru. Sehingga bisa kita bilang kontribusinya lemah dari segi kontribusi akademik. Oke, jadi kalau aspek ini kita bisa pertegas bahwa ini loh, saya memberikan sesuatu yang baru terkait dengan riset jurnalisme olahraga dan kode etik wartawan. Dalam segi apa? Nah, jadi kita bisa bilang, topik saya punya masalah. Masalah saya adalah melengkapi riset terdahulu terkait dengan ini. Filling the gap. Yang kedua, masalah ilmiah juga bisa terlihat karena adanya inkonsistensi daripada sejumlah riset terdahulu. Misalkan saja, ada riset terdahulu yang meneliti misalnya 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Tapi ada riset yang kedua meneliti hal yang sama, 1 tambah 1, tapi kok jawabannya 4 ya? Nah, kita
sebagai peneliti selanjutnya, kalau mau mengangkat topik yang sama, kita pasti mengalami kebingungan. Kok nggak konsisten ya antara riset yang satu dengan riset yang lain? Padahal dua-duanya sama-sama dikerjakan secara ilmiah. Kenapa yang satu jawabannya 3, yang satu jawabannya 4? Nah, kita sebagai peneliti selanjutnya boleh mencoba menjawab yang mana yang ternyata lebih konsisten. Nah, jadi riset kita mencoba melengkapi bahwa selama ini ada pandangan yang berbeda tentang ini. Saya ingin memberikan perspektif yang lebih baru lagi. Jangan-jangan yang benar itu yang mana? Apakah 1 tambah 2 sama dengan 3 atau 1 tambah 2 sama dengan 4? Nah, karena adanya inkonsistensi tadi, kita bisa lebih percaya diri bahwa saya ingin memberikan penegasan bahwa terkait dengan topik ini loh yang harusnya lebih diterima jawabannya. Nah, kalau saja dua hal ini bisa kita jawab, kita nggak usah takut kalau ditanyakan apa masalah ilmiah daripada riset Anda. Begitu. Selanjutnya, ini adalah nyawa daripada riset kuantitatif. Jadi biasanya kita sudah dapat topik, sudah dapat masalah, nanti biasanya kita akan ditanyakan, variabel apa saja yang Anda teliti? Nah, variabel ini sebenarnya adalah, kalau dalam bahasa metodologinya, ini sebagai konsep utama. Dalam riset Anda, ada berapa konsep utama yang ingin Anda teliti, yang ingin Anda ukur. Misalnya, balik lagi ke contoh kasus tadi, saya cuma punya satu konsep yang mau saya ukur. Saya hanya punya satu variabel, yaitu tingkat kecanduan gadget. Nah, itu disebut sebagai konsep. Jadi nanti konsep ini harus Anda tonjolkan di judul skripsi Anda, dan harus Anda jelaskan di bab 2. Bahwa ini loh yang dimaksud dengan tingkat kecanduan gadget. Itu konsep. Nah, konsep ini tidak bisa langsung kita teliti di lapangan. Dia harus kita berikan batasan dulu, kita berikan ruang lingkup, supaya si konsep tadi lebih bisa dieksekusi di lapangan. Jadi kita nggak bisa serta-merta menanyakan ke orang, Pak, Bu, Bapak, saya mau nanya, anak-anak Bapak kecanduan gadget nggak? Nah, mereka pasti bingung menjawabnya seperti apa. Nah, sehingga konsep ini harus diterjemahkan menjadi konstruk. Konstruk ini bisa kita sebut sebagai definisi ilmiah yang juga memberikan batasan terhadap konsep. Jadi apa yang Anda maksud dengan tingkat kecanduan gadget? Misalnya tingkat kecanduan gadget, kalau kita merujuk kepada referensi ilmiah, misalnya pendapat ahli atau ada buku yang membahas secara khusus tentang tingkat kecanduan gadget, katakanlah tingkat kecanduan gadget didefinisikan sebagai sebuah perilaku mengkonsumsi media sosial atau internet via platform tertentu lebih dari 5 jam per hari. Nah, itu kita sebut sebagai konstruk, yaitu batasan yang kita pakai di sini supaya nanti kalau di lapangan kita lebih mudah mengukur si konsep tadi. Nah, seringkali mahasiswa ceroboh di bagian ini. Jadi ketika saya tanya, ini kamu pertanyaan kuesionernya datang dari mana? Nah, dia kesulitan menjawab. Padahal harusnya itu datang dari konsep dan konstruk. Kebalikannya, kalau konsep dan konstruknya sudah lebih jelas sumbernya dari mana, Anda dapatnya dari mana, nah Anda tinggal mengembangkannya menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, kalau kita menggunakan kuesioner. Nah, tahapan ini disebut tahapan operasionalisasi konsep. Jadi bagaimana konsep yang kita pakai tadi bisa kita operasionalkan di lapangan melalui survei atau semacamnya. Lalu, nah ini contoh yang lain. Misalnya, saya mau membuat survei tentang tingkat kemiskinan di Kota Tangerang. Berarti konsep ilmiah saya kemiskinan, kan? Nah, kemiskinan ini harus kita berikan konstruk dulu. Kita cari definisi ilmiahnya, plus kita gunakan sebagai batasan yang kita pakai dalam penelitian kita. Kenapa ini perlu? Karena bisa saja antara satu penelitian dengan penelitian lain mendefinisikan kemiskinan itu berbeda-beda. Nah, yang penting adalah dalam skripsi saya, yang saya pakai adalah definisinya si ini. Misalnya saya pakai definisinya Abidin 2020 di halaman 15. Nah, definisi ini yang saya pakai untuk membreakdown apa yang saya maksud dengan kemiskinan. Dari konsep, saya tentukan batasannya si konstruk tadi, sampai nanti saya buat indikatornya. Kalau gitu, indikator atau alat ukur saya untuk mengukur seseorang miskin atau enggak itu apa? Misalnya di sini saya punya 2 alat ukur, yaitu gaji dan pendapatan lainnya. Jadi kan sebenarnya kita nggak bisa pakai konsep langsung di lapangan. Misalnya kita tanya orang, Pak, Bapak miskin nggak? Nah, orang itu bingung jawabnya, kan?
Tapi kalau kita tanya, Pak, Bapak kalau boleh tahu gajinya berapa ya per bulan? Apakah di atas 1 juta atau di bawah 1 juta? Nah, kalau jawabannya di atas 1 juta, berarti orang itu masuk kategori tidak miskin dan sebaliknya. Nah, itu yang kita sebut sebagai indikator. Gitu. Jadi ini yang tadi saya bilang nyawa daripada riset kuantitatif. Bagaimana kita bisa menerjemahkan konsep, konstruk menjadi indikator. Indikator inilah yang nanti kita pakai untuk kuesioner kita. Kalau ini beres, ini selamat, riset Anda biasanya sudah 70% lancar. Kenapa? Karena sisanya tinggal menyebarkan kuesioner atau angket ke lapangan. Selebihnya itu urusan statistik, itu nggak terlalu susah kok. Kemudian tadi kita sempat singgung soal variabel, artinya ada berapa konsep utama yang kita gunakan dalam riset kita. Kalau contoh yang tadi saya bahas, saya hanya pakai satu variabel atau istilahnya univariat. Saya hanya sekedar melakukan survei tentang tingkat kecanduan gadget pada anak usia balita di Kota Tangerang. Berarti saya cuma punya satu variabel. Nah, kalau saya lebih dari satu variabel, misalnya saya ingin melihat hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan tingkat kecanduan gadget pada anak. Nah, berarti saya mencoba menghubungkan dua konsep atau dua variabel dalam riset saya. Kira-kira apakah anak-anak yang berasal dari keluarga terdidik cenderung lebih rendah tingkat kecanduan gadgetnya. Nah, maka saya menggunakan dua variabel atau bivariat. Tapi kalau yang lebih kompleks lagi, kita bisa menggunakan lebih dari dua variabel. Misalnya kita mau menghubungkan apakah tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi keluarga menentukan tingkat kecanduan gadget pada anak. Nah, saya sudah pakai 3 variabel di situ. Nah, sehingga saya masuk ke kategori yang ketiga, multivariat. Nanti uji statistiknya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi, satu variabel univariat, 2 variabel bivariat, atau lebih, yaitu multivariat. Nah, kemudian dalam riset kuantitatif, terutama yang menggunakan lebih dari satu variabel, nanti kita harus menyusun yang namanya hipotesis penelitian. Hipotesis ini artinya apa ya? Kesimpulan sementara. Bahwa yang namanya riset kita, kemungkinan jawabannya cuma 2. Apakah hipotesis yang kita ajukan ini diterima atau tidak diterima? Misalnya dalam kasus riset asosiatif atau yang mencari hubungan antar variabel, kita kenal dengan HO dengan HA. HO ini biasa kata kuncinya tidak ada. Kalau kita mencari hubungan, berarti tidak ada hubungan antara apa dengan apa. Kalau dari contoh kasus yang tadi saya presentasikan, misalnya HO-nya tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dan tingkat kecanduan gadget pada anak. Hipotesis alternatifnya kebalikannya, ada hubungan dan seterusnya. Kalau kita mencari uji beda, maka hipotesis sama. HO berarti tidak ada perbedaan antara apa dengan apa, dan hipotesis alternatifnya seperti itu. Nah, kalau kita pakai lebih dari variabel, nanti ada sedikit modifikasi soal hipotesisnya akan seperti apa. Seperti itu. Jadi, kalau rumusan masalah kita jelas, variabel kita jelas, hipotesisnya akan otomatis mengikuti yang ingin kita cari itu apa sebenarnya. Nah, kemudian, kalau kita bicara soal metode atau teknik yang kita gunakan dalam mengumpulkan data, di dalam skripsi ini biasanya ditempatkan di bab 3. Nah, bab 3 itu sebenarnya nggak terlalu susah. Lebih susah yang bab 2 tadi, ketika kita menerjemahkan konsep sampai dengan mencari indikator. Nah, metode dalam riset kuantitatif umumnya hanya ada 3 yang populer, tapi sebenarnya ada beberapa lagi variannya. Ada survei, eksperimen, dan analisis isi kuantitatif. Bedanya apa? Kalau riset menggunakan metode survei, umumnya kalau kita bertujuan mencari opini, pendapat, sikap masyarakat terkait dengan satu isu tertentu. Misalnya kita mau survei tentang bagaimana persepsi warga DKI Jakarta terhadap kinerja Gubernur Anies Baswedan. Nah, yang kita survei adalah opininya atau pendapatnya warga DKI Jakarta terkait dengan apa? Terkait dengan citra gubernur. Nah, biasanya survei digunakan kalau tujuan riset kita mencari tahu tentang tadi, opini, pendapat, sikap, attitude, semacamnya. Nah, kemudian data biasanya dikumpulkan dengan kuesioner, bisa
kuesioner online, bisa kuesioner fisik, dan sejenisnya. Nah, syarat utama dalam survei biasanya kita harus paham soal populasi dan sampel. Kalau populasi kita berapa banyak, berapa orang minimal kita gunakan sebagai sampel. Nah, nanti ada penghitungannya sendiri. Tapi rata-rata sih, saya biasanya menganjurkan mahasiswa itu, kalau misalnya populasinya sampai jutaan, 400 responden itu cukup representatif untuk digunakan dalam survei dalam konteks skripsi. Biasanya nggak terlalu banyak kok. Kalau memang si mahasiswa tadi tidak terlalu alergi dengan angka, saya minta survei 400 orang, biasanya mereka nggak terlalu takut kok, nggak terlalu kesulitan. Itu survei. Survei juga termasuk yang paling populer digunakan kalau kita pakai riset kuantitatif. Metode yang kedua yang lebih jarang digunakan yaitu eksperimen. Eksperimen ini sebenarnya menarik buat saya karena eksperimen ini lebih cocok digunakan kalau kita ingin mencari apakah perilaku seseorang atau apakah sikap seseorang ini berubah atau tidak terkait dengan fenomena komunikasi tertentu. Nah, biasanya kita bisa menggunakan eksperimen dalam melihat apakah sikap seseorang berubah sebelum menonton film tertentu dengan setelah menonton film tertentu. Nah, dalam kasus demikian, eksperimen kita lakukan dalam kondisi sebelum dan sesudah treatment. Atau dalam contoh yang lain, misalnya kita bisa menggunakan eksperimen untuk membandingkan satu variabel tertentu dari dua kelompok yang berbeda. Misalnya, kita mau membandingkan antara ada perbedaan nggak ya tingkat literasi media mahasiswa UNIS dengan mahasiswa Muhammadiyah Tangerang, misalnya. Nah, kita bisa menggunakan eksperimen dibandingkan kita pakai survei tadi. Nah, ini contohnya. Misalnya, contoh yang pertama, eksperimen digunakan untuk membandingkan kondisi sebelum dengan sesudah. Misalkan saja rumusan masalah dalam penelitiannya, saya tertarik ingin mengetahui ada nggak ya perbedaan tingkat literasi media pada kalangan mahasiswa sebelum mereka menonton program tertentu dengan kita bandingkan pada kondisi setelah mereka menonton tayangan tertentu. Atau yang tadi, misalnya saya ingin mengetahui ada perbedaan nggak? Misalnya seminar online semacam ini efektif nggak ya dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait dengan metodologi penelitian misalnya. Nah, saya membandingkan kondisi sebelum dengan sesudah. Nah, untuk kasus semacam ini akan lebih tepat kalau kita pakainya eksperimen dibandingkan survei. Jenis yang kedua, kalau kita membandingkan satu kondisi tapi pada dua kasus yang berbeda. Misalnya, saya ingin membandingkan satu kondisi, yaitu tentang tingkat kepuasan terhadap berita, tapi saya membandingkan dua kelompok audiens yang berbeda, yaitu misalnya pembaca detik.com, saya bandingkan dengan pembaca kumparan. Atau bisa juga eksperimen digunakan untuk lebih dari dua kasus. Misalnya saya mau membandingkan antara tingkat loyalitas penonton media A, media B, saya bandingkan dengan media C. Jadi kita membandingkan lebih dari dua kasus, itu bisa. Jenis yang ketiga, analisis konten, ini termasuk yang dianggap paling mudah oleh banyak mahasiswa, karena nggak harus ke lapangan, nggak harus ketemu orang, nggak harus survei. Tapi yang kita survei dalam tanda kutip adalah isi pesan atau isi konten yang ingin kita analisis. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah satu topik tertentu ini dianggap penting atau tidak di sebuah media. Jadi misalnya kita mau melakukan analisis konten di kompas.com terkait dengan isu tertentu. Misalnya isu penangkapan Joko Chandra. Kira-kira Kompas mengangkat kasus Joko Chandra ini penting nggak ya? Kalau penting, seberapa sering dia muncul di headline? Kalau dia kurang penting, seberapa sering dia muncul di halaman yang lain, dan semacamnya. Bisa juga digunakan untuk kasus-kasus yang non-jurnalistik, misalnya studi tentang film, studi tentang reality show, dan macam-macam. Jadi ini termasuk salah satu pendekatan kuantitatif yang lumayan populer digunakan dibandingkan menggunakan eksperimen tadi. Nah, ini sebenarnya sudah agak masuk ke statistik. Nanti kalau datanya sudah dikumpulkan, kita harus memikirkan bahwa data kita itu masuknya jenis apa? Apakah data nominal, ordinal, interval, atau rasio? Karena nanti efeknya uji statistiknya itu akan berbeda antara satu data dengan data yang lain. Lalu uji statistiknya tergantung daripada hipotesis kita itu menanyakan tentang apa. Apakah kita ingin melakukan uji banding, uji beda, uji hubungan, korelasi, atau uji pengaruh, maka nanti kita pakainya analisis regresi.
Dan oke, tinggal beberapa slide lagi, nanti kita akan lanjut dengan diskusi. Ini beberapa contoh penelitian yang menggunakan riset kuantitatif. Ini kebetulan beberapa judul skripsi mahasiswa yang saya bimbing, bisa kita perhatikan bahwa basically riset mereka itu sederhana. Mereka hanya ingin mencari korelasi, mencari pengaruh, dan macam-macam. Tapi yang menjadi menarik dari sejumlah kasus ini adalah topiknya beragam. Anda bisa lihat bahwa topik yang sederhana soal berita olahraga misalnya, tapi karena ditinjau dari variabel yang berbeda antara satu topik dengan topik lain, jadi variatif sekali gitu, dan bisa kita bilang ada nuansa kebaruan di dalamnya. Nah, ini sedikit advance. Ini tren yang agak baru sebenarnya. Bagaimana riset kuantitatif kemudian mengadopsi pendekatan digital methods. Ini juga salah satu skripsi mahasiswa bimbingan saya. Dia ingin mencari aggregate setting dengan membandingkan isi pemberitaan di media sosial dibandingkan pemberitaan di website media resmi. Jadi analisis datanya akan seperti ini. Dia menghitung secara dengan komputer, dengan software tertentu, sehingga bisa melihat seberapa sering kemunculan kata tertentu, baik di media sosial maupun di isi beritanya. Jadi dia pakai pendekatan data mining dan pakai web scraping untuk kasus ini. Nanti hasilnya dia membandingkan soal fluktuasi penggunaan kata tertentu selama periode tertentu. Nah, ini hitungannya sebenarnya masih statistik deskriptif, tapi saya pikir ini salah satu pendekatan yang cukup menarik kalau kita bisa mengadopsi digital methods dalam pendekatan kuantitatif tadi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Pengantar ya, terima kasih buat Pak Yeri. Silakan buat peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh menuliskan di chat ataupun boleh melambaikan tangannya, atau tadi beberapa mungkin yang ingin langsung menanyakan, tapi sepertinya belum ada, Pak. Sambil kita menunggu pertanyaan, mungkin ada, karena ini lanjutan dari metode penelitian komunikasi yang kemarin, Pak. Itu beberapa tadi sudah dijelaskan ya tentang mitos kuantitatif ini. Bahkan kalau Pak Yeri 70% perkiraannya kualitatif, bahkan pernah Pak 100% kualitatif semua dalam satu angkatan, 1 tahun itu. Ini yang agak juga jadi kebimbangan kita, bagaimana sih sebenarnya menstimulus di teman-teman mahasiswa terutama ya, untuk berani gitu. Ataukah emang mereka masuk ilmu sosial untuk menghindari angka, padahal di semester 2 udah ketemu statistik sosial gitu kan. Nah, beberapa waktu yang lalu juga dari disiplin ilmu yang lain sering ya mengadakan pelatihan metode penelitian terutama, karena emang itu yang jadi jadi masalah kalau di beberapa kampus. Mungkin kalau yang belum terbiasa, budaya akademiknya belum terbangun, tapi ada juga yang kita bingung dalam ilmu sosial nih, misalnya Pak, kita divisi misalnya dengan administrasi negara. Ada perbedaan metodologi atau kekhasannya. Kalau di administrasi misalnya ada metode penelitian administrasi. Kemudian komunikasi ada metode penelitian komunikasi. Atau di ekonomi, ilmu manajemen atau akuntansi, yang dimana misalnya kalau tadi nyebutin variabel, itu minimal 3 variabel gitu. Udah dipatok gitu dulu, Pak. Jadi sebelum tadi yang disinggung adalah masalah penelitiannya apa, sampai gap dan lain sebagainya, itu minimal 3 variabel. Jadi ada yang 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, itu akhirnya menjadi kebingungan bagaimana standar dalam arti penentuan variabel itu, apakah mengikuti masalah yang memang tadi harus kita pecahkan atau memang ngikutin aturan prodi atau disiplin ilmu tertentu yang itu menjadi kebiasaannya di bidang ilmu itu. Mungkin bisa ini Pak. Oke, thank you. Untuk yang pertanyaan pertama, stimulan yang saya sering berikan ke mahasiswa, kenapa ya kalau diminta milih, misalnya anggaplah si mahasiswa bisa dua-duanya. Jadi dia kuantitatif bisa, kualitatif bisa. Saya akan mendorong si mahasiswa tadi untuk mengerjakan riset dengan pendekatan kuantitatif. Karena pengalaman saya ini baru semester lalu kejadian. Mahasiswa yang menggunakan riset kuantitatif lulus dalam waktu 1 semester. Tapi yang kualitatif rata-rata malah bisa sampai 2 semester atau lebih.
gitu. Itu salah satu stimulus yang biasanya paling Ya. bisa meyakinkan kita gitu. Jadi kalau mau cepat lulus ya kuantitatif. Ya. Kuantitatif biasanya kalau kita pakai survei, kalau kuesionernya sudah rapi, sudah bagus, itu riset lapangan cepat kok. Anda ngumpulin survei, apalagi kalau surveinya online kan, itu seminggu 2 minggu selesai. Olah data mungkin 2 minggu lagi, sebulan selesai olah data, 1 bulan lagi untuk nulis. 2-3 bulan selesai. Gitu. Jadi riset kuantitatif susah di awal, tapi ketika kuesionernya sudah jadi, bab 4 dan bab 5-nya itu akan lebih mudah. Itu satu. Yang kedua, tadi pertanyaan soal riset komunikasi. Riset komunikasi sebenarnya lebih dekat dengan ilmu sosiologi dibandingkan ilmu administrasi negara atau ekonomi dari segi statistiknya atau dari segi metodenya, karena memang kita itu kan adopsi dari ilmu sosiologi. Sosiologi memahami perilaku manusia kan. Nanti kita lebih dekat secara keilmuan dengan sosiologi dibandingkan dengan administrasi negara. Nanti kalau di administrasi negara dan macam-macam, karena variasinya lebih beragam dibandingkan kita, jadi mungkin cara mereka memperlakukan fenomena itu sedikit berbeda dengan kita. Nah, yang menarik kalau dengan teman-teman di ekonomi, mereka lebih berani menantang mahasiswa mereka, ayo dong kita memahami persoalan ini jangan cuma antara 1 atau 2 variabel, tapi bisa saja rumit. Jadi misalnya kalau kita mau mengukur kemiskinan tadi, kalau mau menjelaskan kemiskinan nggak mungkin cuma menghubungkannya sama tingkat pendidikan kan, harus menghubungkannya dengan pendapatan kakek neneknya, misalnya tanah yang dimiliki, atau misalnya jumlah kendaraan, sehingga mereka memang basically butuh banyak variabel untuk menjelaskan satu fenomena. Nah, kelemahan kita di orang-orang komunikasi, kita itu jangankan 3-4 variabel, 2 variabel aja takut gitu. Takut bingung gimana ngolahnya gitu. Padahal harusnya nggak usah khawatir seperti itu. 1 ataupun banyak variabel sama-sama susah kok ibaratnya kan. Jadi kenapa nggak banyak variabel sekalian? Asalkan memang sesuai dengan masalah atau asalkan sesuai dengan teori yang bisa menjelaskan si fenomena tadi. Gitu. Baik. Mungkin udah ada beberapa pertanyaan, tadi juga ada yang boleh langsung ya, tapi sebelumnya saya bacakan dulu, ada di kolom chat, sebentar, mana tadi? Ya, misalnya di Rialdo ya, Rialdo di bab 2, bisa jelaskan soal posisi grand theory, middle theory, dan applied theory, Pak, dari Rialdo. Saya tampilkan dulu ya. Oke, soal teori, memang kalau riset kuantitatif itu dianjurkan menggunakan teori karena kita menggunakan logika deduktif. Jadi kita punya teori dulu, kemudian teori ini kita uji coba di lapangan. Apakah data di lapangan kita ini mengkonfirmasi teori atau enggak. Nah, teori sendiri dibagi menjadi sarumum 3 jenis. Ada grand theory, teori yang sangat besar, middle theory, teori yang menengah, dan teori kecil atau mikroteori. Grand theory ini biasa digunakan ibarat sebagai sebuah payung yang menaungi semua fenomena sosial yang kita anggap relevan. Jadi kalau di bidang komunikasi kita kenal dengan teori jarum hipodermik, teori SOR misalnya. Nah, ini adalah teori yang sifatnya grand theory. Kenapa? Karena semacam pukul rata bahwa semua media dianggap sangat powerful dalam menciptakan efek tertentu bagi audiens. Nah, biasanya grand theory yang paling mudah diadopsi untuk berbagai macam kasus yang menurut kita bisa dijelaskan oleh si teori tadi. Nah, yang sedikit di bawah itu disebut middle theory. Middle theory biasanya teori yang tidak bisa kita sembarangan pakai karena kita harus paham konteksnya seperti apa. Agak beda sama teori SR tadi kan. Misalnya kasusnya apa? Teori kultivasi. Teori kultivasi ini bukan grand theory, dia middle theory. Karena dia biasa digunakan untuk menjelaskan bahwa heavy viewers, orang yang menghabiskan waktu terlalu banyak di depan televisi, biasanya adalah orang-orang yang paling mudah terpengaruh atau yang paling menganggap apa yang dia tonton itu sebagai kenyataan. Nah, konteksnya sebenarnya, konteks asalnya lebih banyak kepada tayangan kriminal di televisi. Nah, ketika dia mau kita pakai, kita harus paham dulu konteksnya apa. Jadi nggak bisa sembarangan teori ini langsung kita pakai untuk kasus politik misalnya, atau kita pakai untuk kasus berita olahraga.
Nah, karena belum tentu tepat. Nah, itu perlakuan untuk konteks middle theory. Nah, kalau mikroteori sebenarnya apa ya, bahasa lainnya, mikroteori ini jarang dipakai untuk riset kuantitatif, tapi lebih banyak dipakai untuk riset kualitatif. Karena biasanya teori ini bukan teori yang sudah matang, belum jadi teori yang terlalu banyak digunakan oleh orang, tapi bukan berarti tidak boleh dipakai. Seringkali perdebatannya ada di situ. Saya beberapa kali misalnya ada mahasiswa yang mau meneliti tentang jurnalisme data. Nah, jurnalisme data kan sebuah fenomena baru yang sebenarnya kalau kita paksakan pakai grand theory atau middle theory itu nggak akan tepat. Kenapa? Karena fenomena baru dan belum tentu cocok. Kalau kita lihat dari sudut pandang teori yang klasik tadi. Nah, kita bisa saja pakai mikroteori dari beberapa riset terdahulu yang memang belum terlalu besar, belum terlalu established, tapi bukan berarti itu tidak bisa dipakai. Itu posisi teori kalau menurut saya. Baik, itu ya penjelasannya tentang teori. Mungkin ada yang mau langsung bertanya, Pak, dari Hilman. Silakan Hilman Ramayadi di unmute. Ya, Assalamualaikum Pak. Saya Hilman Pak dari Mikom Undip. Ingin bertanya Pak, kebetulan saya saat ini sedang meneliti mengenai sosialisasi mitigasi bencana pada sosialisasi mitigasi bencana Badan Penyelamatan Wisata Tirta di kawasan ekonomi Tanjung Lesung, Pak. Penelitian ini saya menggunakan dengan mixed method. Terus kemudian mixed method yang memang kuantitatif dijadikan sebagai pendukung. Dengan analisis, saya gunakan analisis frekuensi untuk melihat berapa persentasenya bagi wisatawan. Nah, kebetulan untuk penelitian dengan menggunakan kuantitatif ini, saya ingin melihat mengenai apa yang menjadikan wisatawan memiliki rasa kepercayaan untuk datang kembali pasca bencana. Nah, untuk menentukan hal ini, bagaimana saya pertanyaannya, bagaimana dalam menentukan variabel tersebut? Itu aja Pak. Terus yang kedua ada lagi, untuk dalam kasus ini kan saya wisatawan Pak. Nah, untuk saya bisa menentukan margin error yang ideal itu seperti apa untuk populasi wisatawan yang saya tidak tahu latar belakang mereka seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan menarik karena agak rumit. Jadi gini, agak berbeda kalau menggunakan mixed methods. Jadi kalau pengalaman saya pernah pakai mixed method. Jadi waktu itu saya ingin meneliti sebuah fenomena tentang, kalau sekarang udah populer sih, disebutnya binge watching. Jadi kenapa orang kalau udah nonton Netflix, kecanduan terus-terusan nonton, nggak berhenti-berhenti. Itu binge watching namanya. Nah, karena belum ada variabel yang bisa digunakan untuk mengukur binge watching, waktu itu saya dan teman-teman itu bikin FGD dulu. Jadi risetnya kualitatif. Nah, dari FGD, dari kualitatif tadi, baru kami rumuskan tentang kalau kita ingin mengukur fenomena ini, saya pakai pertanyaan macam apa ya, gitu. Jadi survei kami susun berdasarkan hasil FGD. Itu untuk kasus-kasus atau untuk konsep-konsep yang kita asumsikan konsep yang baru, yang belum beredar di jurnal-jurnal sebelumnya. Jadi kita bisa creating the concept, creating the indicator. Jadi kita boleh loh mendesain indikator sendiri kalau kita punya riset pendahuluan yang kualitatif tadi. Nah, kalau Anda rasa bahwa untuk kasus tentang wisatawan di Tanjung Lesung ini akan lebih tepat kalau saya menggunakan cara seperti tadi, nggak masalah. Tinggal dikonsultasikan saja ke dosen Anda, apakah cara seperti ini tepat atau enggak. Atau kalau opsi yang kedua adalah Anda melihat perilaku wisatawan yang datang kembali ke sana ini dalam ranah apa? Kalau misalnya kita ilmu komunikasi itu kan interdisiplin ya, kita nggak mungkin cuma ilmu komunikasi saja, misalnya kita padukan dengan ilmu marketing communication. Nah, kalau yang saya tahu, bisa saja kita pinjam dari ilmu marketing, ada yang namanya repurchasing atau retention. Nah, kita bisa pakai konsep retention bahwa orang jika membeli sesuatu dia suka atau dia merasa ada experience tertentu yang berkesan, dia akan kembali lagi atau dia akan beli lagi.
Nah, kan konsepnya bukan cuma berlaku untuk produk, tapi bisa juga untuk jasa. Nah, kalau Anda terjemahkan ke dalam konteks wisatawan, Anda bisa pakai teori retention tadi gitu untuk mengembangkan si kuesioner Anda. Ada nggak riset-riset terdahulu soal retention yang bisa Anda adopsi dalam konteks wisatawan yang mau berkunjung kembali ke tempat yang pernah dia kunjungi? Nah, bisa seperti itu. Kemudian soal populasi dan sampel, cara paling gampang kan sebenarnya Anda bisa minta data ke Dinas Pariwisata di sana, lihat frekuensi tahunan berapa. Misalnya dalam 5 tahun terakhir, wisatawan mereka itu konsisten di angka 500. Nah, Anda bisa pakai angka 500 ini sebagai populasi awal. Nanti tinggal di breakdown, apakah dari 500 ini kita mau pakai teknik sampling apa. Kalau kita mau pakai teknik samplingnya proporsional, misalnya kita bagi per usia wisatawan, atau mau kita bagi per profesi si wisatawan, atau mau kita bagi per daerah asal wisatawan atau apa, itu tergantung nanti kebutuhan Anda apa. Atau misalnya kita anggap bahwa wisatawan ini homogen. Kalau homogen berarti lebih simpel lagi kan, kita tinggal tentuin aja kita butuh sampel size-nya berapa dari si populasi tadi. Cuman Anda bisa kok minta data awal, estimasi populasinya itu dari Dinas Pariwisata di wilayah sana. Meskipun belum tentu kita dapat daftar namanya. Tapi setidaknya kita bisa memprediksi angkanya kita butuh berapa. Gitu, semoga menjawab. Baik. Gimana, Bung Hilman? Yang mungkin nanti bisa disambung ya melalui chat. Ada lagi nih Pak dari ITR ya. Kenapa jika mata kuliah metode kuantitatif harus mempelajari secara statistik secara terpisah gitu? Mungkin maksudnya statistik sosial ya. Beda halnya dengan kualitatif, di mana untuk olah data apakah hanya dengan SPSS? Nah kalau SEM itu seperti apa gitu Pak? Dari terpisah atau tidak terpisah itu sangat tergantung daripada kurikulum universitas gitu. Jadi ada kampus tertentu yang memang memisahkan antara mata kuliah statistik dengan metodologi. Ada beberapa yang diberikan bersamaan dalam satu semester yang sama, ada yang diberikan duluan, ada yang diberikan belakangan. Itu tergantung daripada kebijakan kurikulum masing-masing kampus. Tapi biasa kalau di mata kuliah saya tetap memberikan 2 pertemuan khusus untuk olah data secara statistik. Jadi saya tidak bisa mengandalkan dosen statistik untuk ngajarin mahasiswa saya soal olah data. Atau kadang-kadang mahasiswa mengeluh bahwa statistik yang mereka dapat di kelas statistik itu sangat statistik misalnya, yang ternyata belum tentu langsung kepake di dalam riset. Nah, sehingga apa yang mereka pelajari misalnya gini, mahasiswa bingung, Pak, kok saya belajar soal peluang ya, kok saya belajar soal persentil segala macam ya, padahal kan di skripsi nggak kepake gitu. Nah, sehingga kadang-kadang dosen metodologinya harus kreatif untuk mengenalkan ulang beberapa teknik statistik yang minimal kepake untuk analisis data. Gitu. Jadi kadang-kadang saya menambahkan materi statistik di kelas metodologi saya. Jadi nggak sepenuhnya kita mengandalkan kelas statistik yang memang sudah ditawarkan di mata kuliah lain kalau ada, begitu. Yeah. Kemudian tidak harus SPSS. SPSS itu hanya salah satu dan yang paling mudah. Sebenarnya di Excel pun bisa gitu. Anda olah data statistik di Excel juga bisa. Tapi mungkin agak kurang user friendly gitu. Dan yang populer digunakan itu kan SPSS. Tapi belakangan ada beberapa varian karena misalnya SPSS lebih sulit kalau digunakan dalam variabel yang banyak. Misalnya saya punya 10 variabel. Nah, nanti kita harus pakai yang lain. Misalnya bisa pakai Amos, bisa pakai Listrel atau apa. Itu bisa belajar belakangan sih. Saya pikir nggak harus khawatir sekarang. Nanti khawatirnya kalau sudah nyusun bab 4 deh. Nggak usah dikhawatirin kalau masih bab 2, bab 3. Nanti bisa diskusi dengan banyak orang atau tutorial statistik itu udah banyak kok di YouTube. Jadi kalau kita merasa, waduh ternyata kok saya harus pakai ini ya, jadi nggak usah khawatir sih kalau menurut saya. Gitu. SPSS hanya salah satu, ada banyak varian yang lainnya yang bisa jadi lebih mudah, bisa jadi lebih susah. Tergantung Anda merasa nyaman pakai yang mana. Tetap tergantung ke masalah penelitian, Pak ya, balik lagi yang mau diselesaikan. Nah ini ada yang menarik juga nih dari Luna Safitri Salsabil tentang metode pengambilan data dengan big data. Mungkin kuantitatif kekinian nih Pak.
yang mungkin di masa saya juga belum muncul tuh isu-isu big data ya. Nanti saya kasih lihat. Kita skip dulu ke pertanyaan yang lain. Nanti saya kasih demonya deh. Oke, sebentar. Ada lagi nggak deh? Mungkin belum ada Pak. Oke, bentar ya. Kalau masih ada yang langsung mau bertanya, silakan kami berikan kesempatan untuk langsung unmute mic-nya. Oh, yang soal SEM, SEM itu biasa digunakan untuk multivariat, yang misalnya kita pakai ada 5 variabel katakanlah. Ada 2 variabel sebagai prediktornya, nanti ada 1 variabel sebagai variabel perantara, nanti ada variabel yang ingin diprediksi. Nah, biasanya untuk yang rumit seperti itu memang jarang diperkenalkan di kelas metodologi, kecuali di kelas statistik. Tapi biasanya juga tergantung mahasiswa sih, mahasiswa berani atau enggak gitu untuk berkenalan dengan variasi lainnya. Tapi intinya SEM itu digunakan kalau kita menggunakan banyak variabel. Biasanya sih lebih dari 3. Oke, kelihatan nggak di layar? Ya, kelihatan Pak. Nah, ini yang biasa saya pakai kalau saya mau menggunakan apa ya, istilah zaman sekarang big data atau apa gitu kan. Nah, misalnya saya mau ngumpulin data dengan pasti RCTI ya. Oke, RCTI. Saya lagi yang lagi happen. Iya. Saya nyari data soal RCTI 1800. Jadi ini namanya R, dia pakai programming language, bahasa pemrograman. Dari sini nanti kita bisa bisa narik data secara otomatis, misalnya dari media sosial tertentu, yang biasanya paling populer sih dari Twitter. Nah, misalnya di sini saya mencari kata kuncinya RCTI dengan jumlah sampelnya 1.800 dengan bahasa Indonesia. Ini masih loading di bawah. Jadi nanti kalau sudah 100, datanya akan muncul, nanti saya tampilkan. Nah, dari data ini, terserah kita mau lakuin apa. Misalnya kita mau bikin analisis konten, atau kita mau bikin visualisasi yang lain, segala macam, itu bisa dengan cara seperti ini. Ini nanti jadi kajian tersendiri sih. Ada yang menganggap ini riset kuantitatif, ada juga yang ini juga bisa kok dipakai untuk riset kualitatif. Kalau kita tertarik dengan analisis kata-katanya gitu, bukan menghitung, tapi kata-kata itu kita analisis secara discourse analysis misalnya seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, baik, sambil menunggu. Ada yang mau ditanya? Hilman ada pertanyaan lagi? Hilman, oke. Silakan Hilman. Bisa langsung di-unmute aja. Iya. Pak, tadi sebelumnya populasi sudah saya dapatkan, total populasi dari wisatawan yang berkunjung. Terus kemudian apakah dalam menentukan margin of error-nya itu dikembalikan kepada si peneliti ingin berapa dia margin of error untuk ditarik sampel, atau memang ada idealnya berapa gitu Pak? Terima kasih. Iya. Biasanya dipakai dalam riset sosial itu 5%, gitu. Margin of error-nya 5%. Tapi kalau Anda ingin lebih valid lagi, Anda bisa merujuk kepada riset terdahulu yang sama-sama meneliti soal wisatawan. Jadi biasanya sampling error-nya berapa sih yang dipakai kalau saya mensurvei soal wisatawan. Nah, itu akan lebih valid karena ini kan sangat spesifik. Mungkin kalau misalnya risetnya soal persepsi politik, itu kan lebih banyak rujukannya. Nah, jadi supaya lebih aman sih menurut saya itu. Patokan awalnya sih 5% kalau ilmu sosial. Tapi kalau Anda ingin sangat spesifik sekali supaya Anda lebih kuat argumennya ketika sidang nanti, saya pikir Anda sebaiknya merujuk kepada jurnal terdahulu yang sama-sama mengangkat soal survei wisatawan. Lihat aja dia pakainya berapa.
Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, silakan Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa yang masih ada pertanyaan. Sambil menunggu tadi hasilnya, karena big data di beberapa kampus, terutama ilmu komunikasi, sudah mulai banyak menggunakan ini. Tapi sebelum itu Pak, mungkin kalau tadi basisnya hashtagnya di Twitter, Ya. apakah itu di tengah banyak fenomena buzzer juga, itu apakah bisa mewakili realita yang terjadi di masyarakat, misalnya keinginannya apa? Sementara ada banyak juga buzzer, terutama waktu pilpres misalkan atau pemilu-pemilu yang lain. Sudah pasti nggak bisa. Kan kita bisa katakan bahwa pengguna media sosial di Indonesia itu berapa persen sih dari penduduk? Dari sekian banyak media sosial, berapa persen yang pakai Twitter dibandingkan Facebook misalnya. Jadi kita juga harus hati-hati bahwa temuan kita di media sosial tertentu tidak bisa otomatis kita generalisasi untuk bicara populasi keseluruhan gitu. Jadi harus sangat spesifik konteksnya. Meskipun dari segi metode kita juga tetap bisa kuantitatif, tapi tidak sampai bertujuan untuk melakukan generalisasi. Jadi itu sih harus hati-hatinya. Oke, udah selesai nih kayaknya. Bentar. Nah, ini datanya. Oke. Nah, ini user ID-nya, dibuatnya kapan, nama akunnya siapa, ini teksnya. RCTI kalau nggak mau kalah saing, coba bla 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 bla. Dia pakainya apa? iPhone, Android, atau apa? Kemudian sampai kepada berapa kali di retweet, sampai dengan dia nge-share link nggak? Biasa kan ada orang memposting sesuatu, ada link beritanya. Itu bisa dicek di sini dan seterusnya. Ini agak lumayan lengkap kok. Gitu. Nah, ini salah satu teknik sih untuk data mining gitu. Tergantung kebutuhan Anda berapa. Biasanya sih bisa sampai mendownload 18.000 tweet dalam sekali tarik. Nah, dari sini terserah Anda mau ngapain. Datanya mau diapakan saja bisa kok. Misalnya kalau saya coba contohnya nggak ada di sini. Tapi biasanya nanti divisualisasikan kan seperti yang tadi. Ya. Yang seperti di PowerPoint. Misalnya ini. Gitu. Nanti hasilnya seperti ini, visualisasi datanya. Karena ini hanya fokus ke kata. Nanti kalau fokus Anda ingin mendeteksi apakah ini bot atau bukan, segala macam, mungkin yang lebih populer yang dilakukan sama teman-teman di Drone Emprit sih. Oke. Canggih lah. Kalau ini kan basic fiturnya. Oke. Baik, ada lagi? Tadi udah disampaikan, diperlihatkan ya. Salah satu R Studio tadi Pak ya. R Studio walaupun banyak kayak Python mungkin Pak ya. Di beberapa... Python dan R itu kan sebenarnya programming language, dua-duanya bisa sih. Tergantung Anda lebih familiar yang mana gitu. Oke. Tapi kemarin ada juga menyebutkan NVivo. Kalau NVivo itu gimana Pak? NVivo itu sebenarnya dia awalnya analisis data kualitatif, tapi dia punya beberapa fitur tambahan yang bisa juga dipakai untuk web scraping misalnya segala macam. Tapi kalau NVivo sendiri saya belum pernah nyoba karena nggak terlalu familiar gitu. Jadi saya lebih prefer pakai yang ini. Tapi kayaknya ada beberapa orang yang memang lebih cocok pakai NVivo untuk analisis konten juga sih. Iya, ya analisis konten. Jadi nggak mesti kualitatif juga ya. Iya. Beberapa perangkat bisa digunakan di kuantitatif juga. Baik, saya cek chat dulu. Ini ada lagi dari Aan di era COVID untuk metode penelitian observasi. Bagaimana sarannya, kemudian bagaimana membedakan data hoax? Kasusnya gini, mahasiswa saya bimbingan semester lalu, ketika di tengah proses bimbingan tiba-tiba PSBB itu kan, mereka tidak dianjurkan untuk ke lapangan langsung. Jadi opsinya bisa dua. Pertama, observasi jarak jauh. Misalnya, yang mau kita observasi apa? Misalnya kalau yang mau kita observasi tentang pola perilaku penggunaan gadget selama di rumah. Nah, kita bisa saja minta informan kita
mau nggak, bersedia nggak orang tersebut menyalakan Zoom misalnya selama berapa jam. Jadi Zoom-nya ditaruh di ruangan dan kita mengamati perilaku mereka selama beberapa jam tertentu. Jadi tetap observasi tapi jarak jauh. Tapi ini sangat tergantung daripada masalah apa yang diteliti. Salah. Gitu. Yang kedua, bisa saja diganti observasinya dengan metode media diary. Jadi ada 2 orang mahasiswa saya minta mereka bisa nggak minta ke informan mereka buat bikin catatan hari ini mereka akses media sosial apa aja, baca berita apa saja, nanti setiap hari store. Nah, itu digunakan sebagai semacam pengganti observasi. Tapi dari diary itu kita bisa tahu dia dalam hari ini baca berita apa saja misalnya. Bisa diganti seperti itu. Kemudian membedakan data hoax atau enggak, apa ya, cek fakta kali ya. Kan sekarang banyak situs yang menyediakan kalau kita dapat informasi tertentu, bisa kita konfirmasi ke halaman cek fakta tadi, supaya cross-check ini hoax atau bukan. Tapi saya pikir itu bukan bagian dari riset sih. Tapi kalau kita ingin berhati-hati, bisa sih memanfaatkan beberapa situs seperti itu. Oke, ada lagi ini dari TR tambahan mungkin siapa nih? Selain isi konten media, berita, untuk film analisis konten, contohnya seperti apa? Dan untuk media sosial seperti apa masalahnya? Ini gimana nih maksudnya nih? Itu 2 pertanyaan yang berbeda kayaknya. Iya. Satu contoh waktu itu ada mahasiswa yang mau meneliti tentang benar nggak sih kalau film-film perjuangan itu memang mempromosikan nasionalisme misalnya. Nah, dia menghitung berapa kali kemunculan kata merdeka misalnya dari sebuah film, atau berapa kali film tersebut menyebutkan kata apa gitu. Atau bisa juga fokusnya kepada adegan, misalnya berapa kali ada adegan bendera merah putih selama film 2 jam tadi gitu. Nah, jadi sangat tergantung daripada masalah apa sih yang mau kita angkat dari si film tadi. Misalnya contohnya kan tadi kan yang ingin diangkat tentang penggambaran nasionalisme. Nah, tergantung nanti indikatornya apa. Apakah indikatornya tadi kata-kata merdeka, indikatornya bendera merah putih, atau indikatornya apa gitu. Itu tergantung daripada kebutuhan kita itu apa, tapi kita bisa menggunakan metode analisis isi terhadap film. Kemudian kalau media sosial, contoh yang tadi saya jelaskan, saya pernah bikin artikel, ada di jurnal juga, itu tentang analisis jaringan sih. Jadi misalnya ada satu hashtag tertentu yang tiba-tiba muncul. Nah, saya penasaran, kira-kira hashtag ini siapa ya yang lebih vokal di dalamnya. Jadi waktu itu konteksnya debat pilpres. Dari hashtag tertentu sama debat pilpres, apakah lebih didominasi oleh akun-akun pendukung Jokowi atau akun-akun pendukung Prabowo misalnya. Nah, kita bisa melihat atau melacak jaringannya seperti apa, aktornya siapa saja, kontennya apa aja. Biasanya digunakan saat terjadinya perang hashtag semacam itu. Nah, itu biasa digunakan untuk riset analisis media sosial atau big data. Baik. Ini banyak banget pertanyaan. Sepertinya apa ya? Tadi sudah dijelaskan mungkin tentang grand, middle, dan micro teori. Nah, tapi Fauzi Jamal ingin mempertanyakan bagaimana aplikasinya dalam tadi tuh Pak, konstruk, variabel, dan indikator. Apakah misalnya ada kategori tertentu komunikasi, grand teori, terus kemudian middle atau sampai micro teorinya? Sangat tergantung daripada teori apa yang digunakan dan kasus apa yang diteliti. Misalnya saja tadilah kita ambil middle range teori kultivasi. Nah, teori kultivasi kan punya konsep tentang heavy viewers, penonton kelas berat. Nah, kita bisa saja menganggap penonton kelas berat ini adalah konsepnya. Konstruknya apa? Konstruknya tinggal ngerujuk ke teori tadi. Misalnya teorinya menyebutkan bahwa orang yang dikategorikan atau orang yang masuk ke dalam konsep penonton berat adalah mereka yang menghabiskan waktu minimal 5 jam per hari. Nah, nanti itu kita turunkan lagi menjadi pertanyaan. Pertanyaan kuesioner kan gampang. Biasanya dalam satu hari, berapa
jam Anda menghabiskan waktu untuk menonton tayangan apa, gitu. Jadi itu menerjemahkan dari teorinya kita ambil konsepnya kita berikan batasan, jadi kita buat pertanyaan dalam kuesioner atau indikatornya, gitu. Simple kok. Itu ya, itu bisa dari interpretasi kita atau dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, Pak? Bisa dua-duanya. Kalau Anda merasa Anda sudah mahir, Anda bisa langsung menafsirkan. Tapi kalau Anda merasa kayaknya saya belum terlalu pandai dalam menafsirkan apa sih maksud daripada teori ini, nah baiknya juga merujuk pada riset terdahulu. Saya pikir kan kalau kayak teori kultivasi udah banyak dipakai orang. Nah, kita tinggal lihat saja bagaimana ada nggak orang sebelum kita menerjemahkan si teori ini menjadi pertanyaan macam apa dalam kuesioner. Nah, kita boleh mengadopsi itu, asalkan tetap disebutkan sumbernya dari mana. Jadi misalnya, kuesioner ini mengadopsi dari teori ini yang sudah dipakai oleh si A. Nah, kita sebutkan asal-usulnya dari mana. Baik. Nah, kemudian ada dari Nia itu uji validitas. Ini juga nih yang masih kadang simpang siur nih tentang uji validitas. Jumlah sampel untuk uji validitas itu sebenarnya gimana sih, Pak? Ada beberapa pendapat yang berbeda. Pendapat paling ekstrim adalah uji validitas itu tidak bisa dilakukan secara statistik. Itu pendapat paling ekstrim. Jadi yang bisa itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas bisa. Tapi kalau misalnya merujuknya ke yang bilang bisa, misalnya Prof. Sugiono bilang bisa kok uji validitas pakai statistik gitu. Standarnya sih 30 ya. Kalau kita pakai 30 sampel itu semacam tengah-tengah lah. Karena kalau biasanya kurang dari 30, nanti jatuhnya apa ya? Karena datanya terlalu sedikit, nanti ada kecenderungan bahwa dia akan tidak valid. Jadi pernah ada satu kasus mahasiswa saya uji validitas pakai katakanlah 20 sampel, hasilnya ternyata tidak valid atau bahkan uji normalitas. Nah, uji normalitas juga cenderung tidak valid. Tapi ketika sampelnya ditambah, sampel size-nya dinaikkan, akan lebih mungkin untuk valid atau akan lebih mungkin datanya itu untuk normal, gitu. Jadi saran saya sih angka amannya sekitar 30 gitu. Pertama untuk uji coba kuesioner kan? Iya, uji coba. Kita uji cobakan ke 30 orang, datanya kita olah semua. Nanti baru kita sebarkan ke sampel kita yang di lapangan. Baik. Ada yang mau langsung bertanya? Ini yang terakhir di chat, nah ada juga. Cuman saya juga agak membaca ulang kali-kali nih. Cara memahami arti angka-angka yang muncul dari hasil kuantitatif setelah indikator-indikator tersebut diakumulasi. Contohnya mungkin Pak, dari Mirza Sahreza. Sebentar ya. Bisa dibaca juga Pak di chat. Ini salah satu contoh output datanya. Misalnya di riset ini, si peneliti ingin melihat adakah hubungan antara dua variabel. Dia variabelnya antara konsumsi berita gaya hidup, lifestyle journalism, ingin dihubungkan dengan kualitas konsumsi. Nah, dari tabel semacam ini, buat yang tidak familiar pasti bingung, ini angkanya apa ya, gitu. Jadi sebenarnya bacakan gini, misalnya dari kiri ya, kalau variabel konsumsi berita gaya hidup kita hubungkan dengan quality consumption, itu besar korelasinya adalah 0,030. Jadi ini ada titik, di depannya ada 0. 0,030. Jadi bukan 0,30. 0,030. Nah, nanti ada standarnya. Kalau nilai relasinya berapa, itu artinya apa? Ini kan dia lebih mendekati angka 0. 0,0 kan lebih dekat ke 0. Berarti kualitas hubungannya rendah. Lain hal kalau dia 0,8, 0,7 itu semakin mendekati angka 1, maka korelasinya semakin kuat. Nah, dari sini untuk sementara bisa kita simpulkan ternyata kedua variabel ini hubungannya lemah. Itu poin yang atas. Nah, poin yang di bawahnya ini untuk membaca nilai signifikansi. Artinya, apakah nanti hipotesisnya itu terima atau enggak. Nah, biasanya kalau nilai ini di atas 0,05, dia tidak signifikan. Artinya, besar kemungkinan secara statistik tidak ada hubungan antara kedua variabel tadi. Temuan awal kita, kalaupun ada hubungan, ternyata lemah kan? Yang
0,03, Ya. dan bank bawahnya ternyata nilai signifikansinya sangat lebih besar daripada 0,05. Dia 0,4. Berarti ini kesimpulannya korelasinya atau hubungan antara kedua variabel ini tidak signifikan, atau bahasa lainnya nggak ada hubungan. Cuma itu kok cara bacanya. N ini kan jumlah sampel. N size dia sekitar 593 responden. Jadi sebenarnya baca angka-angka ini nggak terlalu seram kok, tidak terlalu sulit. Jadi ya harusnya nggak usah khawatir soal itu. Ada lagi? Baik. Ada lagi? Ini yang tadi nanya big data, kalau referensi Pak mungkin bisa dibagikan apa aja referensi yang kita bisa gunakan untuk mempelajari big data. Bukunya banyak sih, cuma sebentar saya coba carikan. Ada Handbook of Social Media Research Methods. Bentar. Nah, ini. Ini Betul. handbook tentang research methods untuk media sosial. Ini lengkap banget. Dia membahas soal kuantitatif, kualitatif, sampai dengan bisa Twitter, bisa Instagram, Facebook, segala macam. Meskipun nggak semuanya masih bisa dipakai, tapi sangat beragam. Dia ada sekitar berapa ini? Sampai 39 bab gitu. Jadi ada 39 pembahasan tentang bagaimana caranya melakukan riset dengan media sosial. Ini biasa saya pakai. Dari Sage. Iya. Harganya lumayan, 125 pound sterling. Pounds. Itu e-book Pak ya? Ini yang hardbooknya. E-booknya berapa ya? E-booknya nggak ada di sini. Bisa dicari sendiri aja nanti. Kalau di UI biasanya langganannya Mas Pri ya Pak ya? Biasanya udah lebih ready dia. Baik, satu lagi dari yang kemarin mungkin Pak ada pendapat tentang mixed method ya. Ya. Sebenarnya bisa nggak sih mixed method itu digunakan? Atau ada kecenderungan terhadap satu paradigma tertentu misalnya di antara kuanti dan kualitatif itu? Ya tadi seperti yang sempat disinggung, mixed method itu kan tergantung apa yang mau dicari dari masalah tadi. Ada dua variasi mixed methods. Mixed method yang pertama yaitu ketika riset dilakukan secara simultan, kuantitatif dan kualitatif itu dijalankan bersamaan. Tapi ada juga yang jenis kedua, salah satu. Jadi misalnya kuantitatifnya yang utama, kualitatifnya sekunder, atau kebalikannya, kualitatifnya yang utama, kuantitatifnya yang sekunder. Ya sangat tergantung kebutuhan sih. Gitu. Kalau misalnya kayak tadi contoh Hilman, dia bikin risetnya kualitatif dulu, mendalam, tapi nanti kayaknya ada yang kurang deh. Kalau saya mau dapat gambaran umum nih tentang karakteristik daripada turis yang datang ke Tanjung Lesung misalnya. Nah, dia pakai survei deskriptif. Ya, itu boleh aja gitu. Jadi, saya pikir sangat tergantung kebutuhan dan juga tidak semua riset butuh pakai mixed methods. Itu sih maksud saya yang ingin saya tekankan. Jadi, nggak digunakan supaya riset saya keren atau supaya skripsi saya tebal gitu. Kalau memang nggak butuh mixed method, ya buat apa gitu. Saya pikir lebih baik riset kuantitatif tapi bagus atau riset kualitatif tapi bagus. Gitu. Hanya kalau masalah kita membutuhkan jawaban dari kedua sudut pandang tadi, maka kita pakainya mixed methods. Baik, itu mungkin penjelasannya. Ada lagi Bapak Ibu, sekalian kita masih punya waktu sampai jam 3 jadwalnya. Dari lintas, ya yang menarik sebenarnya Pak ya,
beberapa jurnal kan menstimulus kita untuk menulis, untuk meneliti lintas disiplin. Jadi yang dulu waktu saya studi misalnya nggak diwajibin tuh, belum diwajibin tentang jurnal internasional atau Scopus dan lain sebagainya. Yang dimana jurnalnya sendiri kan sekarang baru naik karena memang diwajibkan gitu. Sebelumnya kan kita mau nyari jurnal yang sesuai disiplin ilmu komunikasi misalkan, yang terindeks pun baru beberapa aja, bahkan sekarang pun belum semuanya bisa terindeks bereputasi bagus gitu. Nah sementara ada rekan saya yang di Fakultas Hukum misalkan, oh saya nulisnya malah di IT misalnya, tentang apa, di jurnal IT, di apa ya tentang cyber law misalnya. Nah kalau komunikasi itu sebenarnya memungkinkan nggak untuk kita bisa mengembangkan dengan bahkan yang misalnya sekarang COVID misalnya, komunikasi kesehatan sebenarnya bisa-bisa aja sih. Tapi ya, bagaimana tips atau trik untuk kita bisa mencari celah untuk kita bisa kolaborasi itu, Pak? Oke, mungkin pengalaman pribadi ya. Saya baru tadi pagi dikabarin. Jadi saya dengan teman saya, adik kelas saya dulu zaman kuliah di Amerika, kami menulis sebuah artikel dipublikasikan di jurnal, artikel tentang broadcasting, penyiaran. Jadi tentang bagaimana tayangan penyiaran di Indonesia populer di Malaysia dan Malaysia populer di Indonesia. Jadi saya dan teman saya orang Malaysia ini, kami bikin paper bersama-sama. Itu kan jelas tentang komunikasi, tentang broadcasting. Tapi jurnalnya kami terbitkan di jurnal Kajian Asia Tenggara, Southeast Asian Studies. Nah ini salah satu cara sebenarnya kita juga berpikiran bahwa ilmu komunikasi ini kan multidisiplin. Tidak harus kita terbebani harus publikasi di jurnal komunikasi, gitu. Tapi kalau kita merasa bahwa oh ini bisa kok dilihat dari studi kajian wilayahnya, gitu. Nah, jadi kami berpikir waktu itu kenapa enggak kita publikasinya justru di jurnal bukan komunikasi, gitu. Atau misalnya sekarang tentang COVID, bisa saja kita publikasinya di jurnal soal public health, gitu, yang memang tetap ada unsur sosialnya, gitu. Saya pikir masih bisa kok diterbitkan di sana. Atau kalau kita berkolaborasi dengan rekan yang bukan dari bidang kita, misalnya kayak tadi cyber law, kan bisa saja kita menulis dari sudut pandang undang-undang ITE-nya. Nanti teman kita bikin soal aspek hukumnya. Nanti teman kita yang lain bikin soal IT-nya kayak gitu. Dan itu akan lebih fleksibel dari segi publikasinya kalau kita merasa bahwa kalau di bidang komunikasi itu jurnal yang bereputasi itu masih bisa dihitung jari lah. Ya. Harus sekreatif mungkin kita ya, cari-cari celah untuk itu. Mungkin ada lagi ini dari Amin Saragi tentang pembahasan. Tadi mungkin bisa dijelaskan Pak tentang pembahasan hasil penelitian. Bagaimana prosedur pembahasan itu? Sebenarnya mulainya seperti apa mungkin kayak tadi bisa digambarkan. Oke, saya sambil sajikan sedikit. Nah, bagian pembahasan, biasa kalau di bab 4 dalam skripsi kuantitatif itu kan dibedakan antara analisis data, semacam olahan data mentahnya. Jadi dari SPSS kita pindahkan ke situ dan kita narasikan sedikit. Ini angka ini artinya apa, kesimpulannya apa, dan seterusnya. Nah, bagian pembahasan ini sedikit berbeda. Di sini sebenarnya posisinya adalah kita sebagai peneliti boleh menafsirkan temuan kita itu dalam konteks yang lebih luas. Jadi biasanya saya minta mahasiswa dinarasikan lagi temuannya seperti apa, dan sejauh mana temuan yang dia dapatkan ini relevan dengan teori, konsep, dan riset terdahulu yang dipakai. Jadi misalnya risetnya tentang teori literasi media, apa yang kemudian dia kontribusikan bagi teori literasi media? Apakah temuan yang dia dapat dalam kasusnya dia menambahkan sesuatu nggak tentang teori tadi? Misalnya ternyata teori literasi medianya dari Potter ini tidak cukup bisa menjelaskan fenomena kenapa mahasiswa di DKI Jakarta senang belanja online. Padahal kan mereka harusnya literasi medianya tinggi, tidak mudah terbujuk rayu oleh iklan belanja online misalnya. Nah, temuannya itu berarti memberikan kontribusi dalam konteks yang demikian.
Nah, itulah yang dibahas, harusnya di bagian pembahasan. Jadi tidak lagi terjebak sekedar membicarakan angka-angka tadi. Nah, angka-angka tadi itu sudah selesai di bagian analisis data, di bagian pembahasan. Nah, kita lebih sibuk ke tadi, gitu. Bagaimana menghubungkan antara teori yang dipakai, konsep yang dipakai, dan riset terdahulu yang dipakai. Jadi, misalnya, riset saya ini berhasil membantah temuan daripada riset terdahulu si A. Kenapa? Karena data saya seperti ini, sedangkan sebelumnya ditemukan seperti apa. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus kita elaborasikan di bagian pembahasan. Jadi, tidak melulu bercerita ulang soal angka tadi. Nah, angka itu kan sudah kita ceritakan di analisis data. Pembahasan kita lebih ke semacam interpretasi menggunakan teori, konsep, dan riset terdahulu. Lebih ke situ. Jadi kalau dari contoh yang saya kasih lihat di sini, angka-angkanya sedikit kan? Karena dia lebih kontekstualisasikan temuannya dibandingkan mengulang-ulang bicara soal angka. Hasil. Gitu. Gitu? Oke. Ya, mungkin cukup jelas ya dari Amin Saragih tadi. Ya, karena mungkin belum punya referensi ya tentang apa. Kebanyakan di mahasiswa kami juga mengalami kendala seperti itu Pak, karena nggak ada rujukan atau memang belum nyari aja sih sebenarnya. Jadi justru kebanyakan mengulang tabel-tabel tadi sebenarnya, harusnya itu cukup disertakan di lampiran. Termasuk di kualitatif juga Pak. Jadi proses coding, kalau di SPSS kan ada olah data, kalau di kualitatif juga sama. Oke, ada lagi mungkin dari peserta atau Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di sini? Masih ada waktu. Sambil menunggu mungkin Pak, mungkin menurut Pak Yeri arah untuk riset kuantitatif itu sebenarnya seperti apa sih nanti di tengah perkembangan teknologi yang nanti mungkin udah 5G Pak ya isunya. Bagaimana metodologi kuantitatif itu nanti arahnya bakal seperti apa sih? Apakah kayak yang tadi disebutkan hypothetical deductive metodnya logika XY gitu misalnya, kausalitas, atau seperti apa Pak? Ada beberapa perkembangan terbaru, misalkan teman-teman di ICA, di International Communication Association, berapa bulan yang lalu itu mereka bikin seminar. Nah, salah satu topiknya itu soal open communication. Jadi mereka mendorong bagaimana riset-riset komunikasi kuantitatif, terutama memungkinkan untuk replikasi. Gitu. Jadi misalnya saya pernah bikin riset tentang sesuatu, hasilnya survei gitu. Nah, saya harus membuka akses data saya supaya kalau ada orang yang mau mencoba ulang riset semacam yang saya kerjakan, mereka punya instrumennya. Minimal mereka bisa pinjam kuesioner punya saya. Gitu. Nah, itu namanya open science, open communication. Jadi mengedepankan atau mengajak orang untuk berbagi gitu, berbagi keilmuan. Jadi bukan sekadar hasil risetnya yang dibagi ke pembaca, ke orang lain, tapi juga sampai dengan berbagi metode gitu, sampai dengan berbagi kuesioner. Bisa nggak? Gitu. Itu yang coba didorong dalam beberapa bulan terakhir ini. Atau untuk yang sedikit lebih lama sih, sebenarnya sudah agak ketinggalan zaman, tapi kalau di luar negeri itu ada beberapa riset kuantitatif itu yang misal gini, kita ingin mengetahui tentang perilaku orang saat membaca berita online. Nah, metode yang digunakan itu dengan merekam gerakan mata. Jadi, berapa detik orang ini menghabiskan waktu untuk melihat layar ini, dan berapa detik dia geser, berapa detik dia melihat tulisan ini, berapa detik dia lihat video ini. Gitu. Jadi yang dihitung adalah gerakan semacam itu gitu. Jadi tidak lagi mengandalkan kuesioner yang menanyakan orang berapa lama Anda bla 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 gitu. Tapi sudah sampai repeat eye movement itu yang direkam. Gitu. Itu yang sedikit lebih advance sih. Meskipun sebenarnya udah dikerjakan 5-8 tahun yang lalu gitu. Oke. Itu juga menjawab ya tadi pertanyaan ini. Waktu Pak Yeri di US misalnya, sebenarnya yang lebih populer penelitian di sana itu yang mungkin tadi sudah disinggung, kalau dibanding kualitatif
atau kuantitatif sebenarnya yang lebih populer di Amerika? Kalau untuk studi komunikasi justru kuantitatif yang lebih populer, itu yang lebih dominan. Gitu. Jadi bahkan mayoritas kampus di sana itu meminta mahasiswa itu sudah punya kemampuan statistik di awal sebelum mereka boleh ngambil S3. Jadi ada, kalau di Indonesia mungkin tes potensi akademik ya, nah itu sudah harus kelihatan bahwa si mahasiswa itu kuat di bidang kuantitatif. Meskipun saat mereka mengerjakan disertasi, tidak semuanya kuantitatif gitu, tapi skill kuantitatif itu sebagai syarat awal Standar, yang ya. diminta kalau mau S3 di sana. Oke, ada lagi mungkin ini baru masuk dari Damayanti ya. Untuk penelitian Big Data, setelah kita mengetahui aktor yang paling sering atau paling banyak memberi pesan, kata-kata yang sering muncul dan sebagainya, setelah kita ketahui data tersebut, kemudian apa selanjutnya yang bisa dilakukan dalam penelitian? Mungkin yang tadi yang sudah dicontohkan mungkin Pak. Selanjutnya seperti apa tuh ngolahnya? Yang paling basic sebenarnya kita bisa melakukan visualisasi data. Gitu. Jadi dari jaringan tertentu, aktornya siapa yang dominan, dengan menampilkan dalam bentuk visualisasi data, kita bisa lihat aktor mana yang signifikan, mana yang kurang signifikan. Atau misalnya ternyata mereka ini sebenarnya tidak ingin menonjol, tapi mereka cuma ingin jadi buzzer gitu. Buzzer artinya mendistorsi informasi. Nah, kita bisa menafsirkannya dari sudut pandang itu. Atau ada juga kemarin saya menyidang salah satu skripsi, dia melihat korelasi misalnya, apakah akun yang followernya di atas 500, dia akan cenderung lebih sering di-retweet oleh orang lain gitu. Jadi dari big data itu bisa dilihat secara statistik gitu. Jadi ada korelasinya nggak atau ada pengaruh nggak antara satu variabel ya dalam arti jumlah followers dihubungkan dengan jumlah retweet misalnya. Nah, bisa sampai ke arah sana sebenarnya. Atau misalnya big data ini digunakan untuk deteksi buzzer, deteksi bot, atau akun terverifikasi atau enggak kayak gitu. Bisa sampai ke arah sana. Bisa deteksi. Bahkan platform YouTube pun sekarang udah nggak mudah Pak ya. Akun-akun bot akan bisa diketahui sekarang karena banyak yang menggunakannya untuk monetize ya Pak. Jadi sumber pendapatan mungkin ya. Ya, yang belakangan justru agak susah itu Facebook dan Instagram karena soal ethics. Kayak ethics tadi, Mbak. Nah, kalau ethicsnya seperti apa tuh, Pak? Kadang banyak akhirnya mahasiswa, karena saya melihat langsung beberapa mahasiswa dari fakultas yang memang kendala kita sekarang adalah di COVID, sehingga tidak bisa bimbingan langsung mungkinnya. Nah, bimbingan online itu mengakibatkan mereka stuck misalnya bikin kuesioner karena susah bimbingan secara langsung ataupun menyebar kuesioner. Kecenderungannya adalah masyarakat juga karena nggak ditodong langsung misalnya melalui online atau nggak kenal, jadi respons partisipasinya kecil. Sehingga itu yang menyebabkan mereka secara etik misalnya udah isi sendiri aja deh, yang penting kelar gitu Pak. Itu secara etik sih seperti apa Pak? Kalau itu tetap itu dosa besar sih sebenarnya, itu namanya pemalsuan data. Akan lebih baik kalau misalnya Anda target saya 400 responden, tapi karena kondisi COVID saya nggak dapat 400 nih, cuma dapat 200. Ya udah berhenti aja di angka 200. Jadi Anda nggak harus ngakalin saya ngisi sendiri sebanyak 200 yang kurang. Nggak boleh kayak gitu. Lebih baik kita mengolah data yang minim tadi, asalkan memang datanya itu original, asli. Karena bagaimanapun itu kan informasi. Kalau informasinya diakal-akalin, ya nanti hasilnya juga diakal-akalin. Gitu. Ada beberapa trik sebenarnya untuk mensiasati survei online. Misalnya, saya selalu bilang ke mahasiswa saya, kalau kamu mau nyebar kuesioner online, kamu harus sedia uang buat semacam kompensasi gitu. Katakanlah bagi 5 orang responden yang beruntung yang akan saya undi akan dapat voucher GoPay sebesar 100.000 misalnya. Dikali aja kalau kita bikin 5 responden beruntung, berarti kita sedia uang 500.000 gitu. Itu biasanya salah satu trik supaya orang bersedia ngisi dengan serius gitu. Tapi ya tetap kita harus ngasih kompensasi secara jujur juga di akhir periode itu. Biasanya sih
kita bisa minta alamat email mereka atau apa. Jadi nanti kalau sudah selesai, kita undi dan kita hubungi lewat email. Oh, itu trik menarik sebenarnya. Ada trik seperti itu ya, bisa jadi masukan mungkin buat teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir ya. Kemudian ada lagi chat, masih ada waktu kita dari Firdanianti Pramono. Mohon penjelasan Bapak bagaimana menentukan populasi dan lokasi penelitian dan dalam melakukan survei secara online. Penentuan populasi dan sampel. Populasi dan lokasi. Yang paling sederhana biasanya penentuan geografis dulu gitu. Misalnya kasus Anda apa? Kasus saya misalnya pilkada. Saya mau mencari tahu ada nggak ya hubungan antara seberapa sering seseorang menonton atau membaca berita politik dengan minat orang tersebut untuk ikut dalam pilkada. Nah, saya cari tahu dulu yang tahun ini akan pilkada di mana. Misalnya tahun ini yang akan pilkada di Kota Depok. Nah, berarti saya tentuin dulu Kota Depok adalah lokasi penelitian saya. Tapi karena sedang COVID, saya nggak bisa survei langsung ke Depok. Minimal saya harus tahu dulu ada berapa ribu orang warga Kota Depok yang masuk DPT, katakanlah mereka yang berhak jadi pemilih. Nah, itu saya gunakan sebagai angka populasi saya. Nah, dari populasi kan baru nanti kita tentuin sampel size minimal saya berapa ya. Kalau misalnya populasinya ada 400.000. Nah, nanti masukin aja ke rumus Slovin atau apa segala macam. Nanti ketahuan, ternyata dari warga Kota Depok yang berhak ikut pilkada, populasinya ada 400.000. Ternyata sampel saya misalnya 200 orang. Nah, kita tinggal mencari 200 orang ini, misalnya kita pakai kuesioner online, tapi pakai pertanyaan prasyarat. Misalnya, apakah Anda berdomisili di Kota Depok? Kedua, apakah nama Anda ada di DPT Kota Depok untuk Pilkada 2020 gitu. Nah, ini sebagai kriteria supaya orang yang bukan orang Depok dan tidak ikut Pilkada, mereka akan otomatis tersisih dari responden kita. Gitu. Nanti ngasihnya bisa snowball sampling atau bisa saja kita titipkan di websitenya KPU Kota Depok gitu. Kita bisa kontak ke orang KPU Kota Depok supaya iklan kita diposting di halaman media sosial mereka misalnya. Atau misalnya paling gampang cari aja ada nggak kampus di Kota Depok gitu. Nanti kita minta tolong untuk disebarkan di sana atau apa semacam itulah. Gitu. Triknya banyak kok. Tapi memang ada batasan bahwa yang kita lakukan ini tidak lagi random sampling, tapi sudah snowball sampling atau sudah purposive sampling. Nah, batasannya juga harus dijelaskan di dalam skripsi kita. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mensiasati situasi dalam konteks pandemi sekarang. Kecualian ya kondisi tertentu. Iya. Kalau untuk tadi mungkin Pak, misalnya dari populasi sekian ribu ketemu sampelnya 200 yang dibutuhkan. Nah, karena itu online kan dalam jangka waktu tertentu mungkin itu bisa lebih, bisa misalnya 2 kali lipat 400. Nah, memilah yang sesuai yang sesuai sampel yang kita butuhkan itu seperti apa? Kita nggak bisa pakai penyesuaian setelah data terkumpul, itu harus di awal. Jadi harus ada pertanyaan seleksi yang tadi kan. Pertama, dia harus menjawab dia domisilinya di Depok atau enggak. Kedua, dia ikut pilkada atau enggak. Itu dulu aja. Kalau misalnya target kita 200 tapi ternyata yang ngisi 500, kita pakai time frame aja gitu. Kita hanya ambil waktu responden yang mengisi selama 1 minggu pertama gitu. Selebihnya berarti tidak kita analisis sekarang. Bisa saja nanti kita pakai untuk riset yang lain atau apa gitu. Baik, mungkin cukup jelas ya. Tadi dari Bu Firdianti Pramono juga sudah respon. Ada lagi Bapak Ibu? Ini baru masuk lagi. Oke, balik lagi ke Big Data tadi mungkin Pak. Lanjutan pertanyaan dari Bu Damayanti ya. Untuk validitas reliabilitas
dalam penelitian big data itu seperti apa? Untuk riset big data, kita tidak bisa serta-merta mengadopsi uji validitas dan validitas dalam statistik. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi riset kita itu seperti apa. Misalnya gini, kasus saya mengumpulkan datanya itu di Twitter dengan software tertentu sebagai tanggung jawab saya bahwa yang saya kerjakan ini sudah ilmiah. Biasanya saya akan menampilkan rumus saya gitu. Misalnya, jadi untuk peneliti lain yang mau mencoba dengan rumus yang sama atau skrip yang sama itu bisa. Itu sebagai pertanggungjawaban saya bahwa saya nggak bohong kok ngumpulin datanya atau data saya ini orisinal gitu. Atau untuk kasus-kasus tertentu, si peneliti itu membuka dataset mereka. Jadi kalau Anda tertarik untuk mengolah data saya, silakan akses di Google Drive ini. Nah, jadi semua orang bisa pakai data mentah saya, meskipun mungkin nanti nama-nama si usernya dihapus gitu, karena privasi kan. Gitu. Jadi tapi datasetnya itu bisa diakses oleh publik. Jadi orang mau melakukan validitas secara personal, itu bisa cross-check dari situ. Tapi uji validitas dan reliabilitasnya tidak secara statistik, tapi dengan metode yang lainnya. Ya, jawabannya. Ada lagi? Ini mungkin dari mahasiswa nih, yang mungkin tadi biar nggak terbawa mitos dari senior-seniornya, mungkin Pak Nadila ya, mahasiswa mungkin ya. Mohon masukannya Pak, apa yang seharusnya dilakukan maba mahasiswa baru dari sekarang agar tidak syok ketika skripsi, dan semester berapa yang tepat untuk mempersiapkan skripsi? Biasanya mahasiswa itu dipaksa mengenal, bukan mengerjakan ya, mengenal skripsi itu ketika mengambil mata kuliah metodologi. Kalau di kelas saya, UAS-nya itu adalah mahasiswa bikin analisis data. Jadi ibaratnya bikin bab 1 sampai dengan bab 5 dengan versi yang sederhana. Jadi bahkan Anda sudah bikin semacam skripsi di kelas saya, nggak harus nunggu semester 7 atau semester 8. Jadi dengan cara demikian, mahasiswa pertama lebih percaya diri bahwa, oh ternyata bikin survei nggak susah ya. Ternyata ngitung secara statistik pakai software nggak susah kok. Jadi ketika nanti mereka semester 7, semester 8 mau bikin riset dengan metode kuantitatif, mereka nggak lagi kaget atau nggak lagi shock bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bikin riset. Tapi mereka udah pernah bikin riset di kelas metodologi. Gitu. Itu sih cara paling mudah supaya bikin kita lebih percaya diri. Atau misalnya ada beberapa fenomena tertentu, dosen mungkin akan melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang sedang mereka kerjakan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang saya libatkan di riset saya. Misalnya saya ada riset dengan sejumlah dosen. Nah, biasa kami merekrut 2-3 mahasiswa untuk membantu kami dalam mengumpulkan data atau dalam mengolah data. Minimal mahasiswa tadi dapat pengalaman, gitu. Dapat pengalaman, oh ternyata gini loh caranya bikin kuesioner, oh gini loh caranya menghitung data atau macam-macam. Jadi meskipun mereka belum formal ikut mata kuliah, tapi ketika mereka terlibat di dalam proyek dosen atau misalnya kampus, mereka bisa dapat pengalaman dari situ. Gitu sih. Baik, harus kenalan dari awal ya. Jadi memang nggak bisa nunggu dosennya belum ngajarin, kadang ada seperti itu. Padahal mahasiswa harusnya udah bisa lebih mandiri untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan nih Pak. Mungkin ada lagi sebelum masih ada sekitar 8 menit sebelum jam 3. Nah satu deh Pak, dari kemarin saya kalau nggak salah lihat dari dosen UI juga yang cukup kontroversial, dia mengulas tentang, kalau ini konteksnya mungkin di lembaga survei ya, misalnya ada lembaga survei A dan lembaga survei B, yang dimana mungkin ininya bisa berbeda gitu Pak, di waktu atau di periode yang sama, di range waktu tertentu yang sama, misalnya di bulan yang sama, tapi hasilnya itu beda. Nah, sementara kita biasanya mengambil survei ataupun apa ya, data awal misalnya untuk observe, untuk data awal misalnya pilpres tentang calon misalnya calon A, calon B di lembaga yang ini lebih gede yang A misalnya hasilnya, atau sebaliknya itu tidak terjadi di lembaga yang B. Adakah yang bisa kita
lakukan untuk bisa lebih lebih bisa teliti gitu ya, lebih teliti data awal mana yang bisa kita ambil sebagai observasi awal gitu Pak. Pertama soal transparansi ya, artinya kita jangan langsung percaya saja dengan lembaga survei tertentu dengan hasil survei mereka. Kita harus lihat dulu si lembaga A ini berani nggak untuk bercerita tentang langkah-langkah yang mereka tempuh sampai dengan mereka dapat kesimpulan semacam itu, gitu. Karena konteksnya ilmiah, harusnya mereka juga bisa bertanggung jawab dong. Ini loh prosedur yang kami lakukan, ini sampel size kami dan macam-macam gitu. Jadi lembaga survei yang baik yang berani terbuka soal itu. Memang nggak harus sampai buka rahasia dapurnya gitu, tapi minimal secara metodologi mereka harus transparan. Kemudian yang kedua bisa juga kita lihat dari rekam jejak mereka gitu. Misalnya kita cenderung lebih sulit percaya sama lembaga survei yang kok kayaknya tiap kali ada pemilu dia dekatnya dengan partai A ya dibandingkan partai B misalnya seperti itu. Karena yang kejadian sekarang kan banyak lembaga survei yang juga berprofesi sebagai konsultan politik gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam memisahkan apakah mereka merilis ini dalam konteks mereka ini lembaga survei atau mereka merilis ini dalam konteks mereka ini konsultan politik gitu. Jadi saya pikir kita harus lebih cermat dari segitu. Baik, ada lagi? Kalau sudah mungkin waktu kita tinggal 5 menit. Mungkin closing statement Pak untuk terutama mahasiswa ya dan juga dosen-dosen mungkin yang sudah ikut hadir dalam kegiatan webinar ini, apa yang kita harus siapkan untuk menghadapi terutama ilmu komunikasi ya, kajiannya selalu berkembang gitu. Jadi kalau kita bahas yang terlalu lama misalnya dalam satu isu itu bisa ketinggalan, isunya udah nggak update lagi. Nah, mungkin Pak Yeri bisa memberikan motivasi ataupun tips and trick atau hal lain yang bisa bermanfaat buat kita semua. Pertama, rajin update aja sih. Artinya bahkan dalam banyak kasus mahasiswa saya itu dapat ide buat penelitian mereka karena mereka rajin update di media sosial misalnya. Ternyata di media sosial masyarakat sedang membicarakan fenomena ini gitu. Nah, saya pikir dengan tetap update semacam itu, minimal kita punya banyak ide baru gitu yang kalau memang mau kita seriusin itu bisa jadi riset gitu. Apakah nanti mau jadi riset kuantitatif, kualitatif segala macam itu tergantung daripada masalah yang kita mau teliti tadi gitu. Saya pikir harusnya orang komunikasi ya justru lebih update dibandingkan orang-orang lain gitu kan. Jadi jangan mau kalah sama Bu Tejo lah. Bu Tejo. Siap. Agar bisa lebih solutif ya. Oke, terima kasih buat Pak Yeri. Waktunya udah sedikit lagi ya agar kita tidak bisa on time. Memulai tadi agak sedikit lambat 5 menit, tapi mudah-mudahan ini menjadi hikmah buat kita semua, menjadi pencerahan tadi ya, yang bisa lebih interaktif tadi. Mungkin di sesi-sesi yang lain kita bisa lanjutkan. Terima kasih atas kehadirannya buat narasumber Pak Yeri Panjistianto, kemudian Pak Dekan FISIP yang sudah membuka tadi, Bu Lina, halo. Bu Lina, Kaprodi Ilmu Komunikasi Unis, Pak Mirza sebagai MC. Untuk itu saya ucapkan terima kasih buat para mahasiswa, terutama mahasiswa Unis ya yang sudah hadir, kemudian peserta Bapak Ibu dosen dari kampus Unis dan juga kampus lain. Untuk itu saya akhiri, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy, terima kasih Pak Yeni atas materi yang disampaikannya tadi. Itu sangat memberikan impact dan ilmu pengetahuan untuk kita. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Demikianlah rangkaian acara dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dan ini merupakan sebuah kegiatan seminar metodologi yang secara rutin kami adakan di setiap tahunnya. Dan kami berharap apa yang disampaikan di sesi pertama yang kemarin dan sesi yang kedua ini bisa memberikan khasanah keilmuan yang berbeda. Saya sebagai MC sebelum menutup, saya akan mengambil sebuah kutipan
dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya sekaligus, ia pun juga harus berilmu. Hadis Nabi Muhammad SAW. Saya Muhammad Mirza, undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.